Perkenalkan, nama saya Linur Azlina dari kelas 1A, NIM 20230310125 dari kelompok 4 Sistem Perkemihan. Kali ini saya akan membuat video tentang menanam tanaman yang bermanfaat bagi kesehatan. Dan saya akan menjelaskan tentang tanaman kunyit atau yang biasa kita sebut dengan kunir. Kunit ini memiliki ordo Ziniberaceae. Kunir memiliki famili yang bernama Ziniberaceae dan bergenus Curcuma, sehingga memiliki nama latin Curcuma longa. Di sini saya akan menjelaskan tata cara menanam kunyit. Sebelumnya saya akan menjelaskan alat dan bahan yang kita perlukan. Yang pertama, kita membutuhkan polybag. Dan yang kedua, kita membutuhkan catok. Dan yang ketiga, kita membutuhkan bibit. Yang keempat, kita membutuhkan media tanam. Pertama, kita harus memilih bibit yang berasal dari indukan yang umurnya sekitar 7-12 bulan dan kualitas indukannya harus yang bagus dan berkualitas agar menghasilkan bibit yang unggul. Selanjutnya, proses penyemaian. Proses penyemaian yaitu suatu proses yang meletakkan bagian rimpang kunyit di atas tanah yang lembab dan pastikan rimpang tersebut tidak terkena paparan sinar matahari secara langsung. Setelah kita melakukan proses penyemaian, kita harus melakukan pemindahan bibit ke media tanam. Caranya yaitu dengan membuat lubang pada media tanam kurang lebih dengan kedalaman 8 cm. Lalu memasukkan bibit ke dalam lubang yang telah disiapkan. Lalu tutup kembali lubang tanaman tersebut. Kemudian kita dapat menyiram bibit yang telah ditanam dengan air secukupnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat kunyit bagi kesehatan. Yang pertama, mengatasi masalah pencernaan. Kandungan kurkumin pada kunyit yang dapat membantu empedu untuk bekerja lebih optimal karena empedu akan merangsang organ pencernaan lain agar berfungsi secara normal. Yang kedua, sebagai obat diabetes, kandungan kurkuminnya meningkatkan sensitivitas pankreas yang dapat meningkatkan produk insulin. Insulin sendiri berguna untuk mengendalikan kadar gula dalam darah. Kandungan kurkumin juga mampu meregenerasi dan memperbaiki sel beta yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas pankreas yang hasilnya dapat mencegah pembentukan glukosa oleh hati. Dan memperbaiki sel beta yang berpengaruh pada peningkatan aktivitas pankreas yang hasilnya dapat mencegah pembentukan glukosa oleh hati. Yang ketiga, mengobati batuk. Kandungan kurkumin bersifat antioksidan, antivirus, antibakteri, dan antiinflamasi yang dapat meredakan batuk kering dan batuk berdahak. Keempat, sebagai pereda nyeri haid. Kurkumin yang tergantung dalam kunyit memiliki anti radang yang dapat menenangkan kontraksi dalam perut. Yang kelima, menyembuhkan nyeri sendi. Dalam dosis yang tepat, kandungan antiinflamasi dalam kurkumin bekerja lebih efektif daripada obat pereda radang seperti ibuprofen dan aspirin.
keenam, mencegah kanker. Antiinflamasi dalam kurkumin dapat menekan pertumbuhan tumor dan kanker dengan meningkatkan fungsi sistem kekebalan tubuh dan melindungi tubuh dari penyakit yang dapat merusak sel akibat radikal bebas dan mengurangi stres oksidatif. Hal ini telah dibuktikan dengan banyaknya percobaan kunyit dari peneliti sebagai pengobatan komplementer pada pasien kanker. Kunyit bisa meningkatkan kesehatan otak dengan melawan penyakit degeneratif seperti demensia dan Alzheimer. Meski hingga kini belum ditemukan obat untuk Alzheimer, namun kunyit setidaknya bisa membantu mencegah seseorang terkena penyakit tersebut. Gangguan fungsi otak seperti Alzheimer berhubungan dengan peradangan dan kerusakan oksidatif yang menimbulkan penumpukan plak pada otak. Sementara kurkumin dalam dosis yang tepat mampu membersihkan plak. 8. Yaitu mengurangi depresi. Depresi merupakan kondisi medis yang menyebabkan perasaan sedih atau hilangnya minat untuk melakukan aktivitas tertentu. Tentu kondisi ini dapat mengganggu penderitanya. Untungnya, depresi dapat pada kunyit terbukti sama efektifnya dengan obat antidepresan, yaitu Prozac. Hal tersebut juga didukung dengan pengujian lab yang menunjukkan bahwa kunyit dapat mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak. Kurkumin memiliki efek antidepresan dan anksiolitik. Hal tersebut juga didukung dengan pengujian lab yang menunjukkan bahwa kunyit dapat mempengaruhi keseimbangan neurotransmitter di otak. Kurkumin memiliki efek antidepresan dan anksiolitik yang mampu memodulasi kadar serotonin dan dopamin. Yang kesembilan yaitu mengurangi sakit punggung kronis. Sakit punggung kronis merupakan masalah peradangan tulang belakang. Meskipun kunyit bukan obat langsung untuk mengobati kondisi ini, namun kunyit berpotensi dengan menargetkan peradangan dan mengurangi kerusakan akibat radikal bebas. Yang ke-10 yaitu mengurangi migrain. Migrain disebabkan oleh peradangan pembuluh darah di luar otak yang menyebabkan rasa sakit berdenyut-denyut di kepala. Karenanya, kunyit mampu mengurangi rasa sakit akibat migrain dan menghambat stres oksidatif dalam tubuh berkat kandungan antiinflamasi. Bagian yang sering digunakan pada kunyit yaitu bagian rimpang. Dan kunyit memberikan banyak kandungan yang bermanfaat bagi tubuh, seperti adanya kandungan kurkumin, sesmetoksikumin, bisdesmetoksikurkumin, resin, pati, karbohidrat, protein, selulosa, dan lemak. Selain itu, kunyit juga diketahui kaya akan vitamin C, antioksidan, zat pahit, zat besi, fosfor, kalsium, hingga minyak atsiri. Selain memiliki banyak manfaat, kunyit juga memiliki efek samping jika dikonsumsi terlalu banyak. Yang pertama, yaitu iritasi pencernaan. Meski baik untuk pencernaan, kunyit dapat mengiritasi pencernaan jika dikonsumsi berlebihan. Pasalnya, kunyit memiliki efek yang mampu merangsang lambung untuk memproduksi lebih banyak asam. Yang kedua, sakit kepala dan mual. Efek samping kunyit berupa sakit kepala dan mual pun bisa terjadi pada kunyit dikonsumsi dalam dosis tinggi, misalnya di atas 450 mg. Yang ketiga, batu ginjal. Kunyit tinggi akan oksalat. Senyawa ini dapat membentuk batu ginjal bila dikonsumsi secara berlebihan. Batu ginjal bisa memicu nyeri yang hebat dan rasa tidak nyaman. Sekian video yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Maaf bila ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.